Anwar Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Pada kesempatan yang baik ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jajaran kementerian yang telah melaksanakan seluruh kegiatan 2023 sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan. Tentu sangat menggembirakan buat masyarakat kita. Cuman ya sekali lagi Pak Menteri, kita apa yang disampaikan oleh Pak Hamka, sebetulnya masyarakat menunggu begitu banyak peningkatan volume, tapi karena anggaran yang terbatas, alhamdulillah disyukuri apa yang ada Pak Menteri. Yang kedua, berkaitan dengan program 2024, ada beberapa hal Pak Menteri yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan BUMDes. Sebetulnya program ini adalah salah satu program yang sangat baik, dan tentu ini adalah salah satu hal yang merupakan strategi pemerintah dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di tingkat desa. Dalam konteks Sulawesi Tengah Pak Menteri, sebetulnya salah satu problem di Sulawesi Tengah itu adalah salah satu daerah yang kita kenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Tapi di satu sisi kita juga melihat bahwa angka kemiskinan di daerah itu masih cukup tinggi. Saya kalau coba melihat di lapangan, ada industri yang sangat besar, smelter-smelter ada di sana, tapi angka kemiskinan masih begitu tinggi. Saya melihat bahwa ada satu problem yang menyebabkan itu karena UMKM kita ini belum bisa nyambung dengan industri yang besar itu. Belum bisa connect maksudnya. Nah, saya melihat bahwa kehadiran BUMDes sesungguhnya inilah hal yang bisa kita jadikan perantara antara UMKM dan industri-industri besar itu. BUMDes bisa menjadi home seller sebetulnya kalau kita benar-benar memberi perhatian pemberdayaan bagi BUMDes itu sendiri. Maka oleh karena itu ke depan Pak Menteri saya menyarankan supaya pemberdayaan BUMDes di seluruh Indonesia ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena dengan cara inilah UMKM kita yang ada di daerah itu bisa memanfaatkan kehadiran industri-industri besar yang ada di Indonesia ini. Kita sering melihat di lapangan industri besar ini kan kalau tidak ada tekanan kekuasaan, pasti mereka akan berbuat seenaknya Pak Menteri. Supplier sekecil apapun juga semua dari luar daerah misalnya. Mereka tidak peduli kecuali yang mereka takuti itu adalah kekuasaan. Maka pintu masuk kita kekuasaan itu adalah melalui BUMDes. Kalau semua BUMDes kita berdaya, saya yakin dan percaya bahwa UMKM kita akan hidup sehingga daya beli masyarakat juga akan semakin meningkat di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan transmigrasi Pak Menteri. Ada beberapa kasus yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri terkait dengan lahan transmigrasi. Di Morowali itu Pak Menteri ada beberapa lahan transmigrasi yang masih bermasalah. Waktu saya di Komisi 2 ini juga sering saya sampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Karena ada beberapa lahan transmigrasi, kawasan transmigrasi Pak Menteri yang sampai hari ini sertifikatnya belum ada. Itu mereka sudah bercucu di situ tinggal, belum ada sertifikat. Contoh misalnya transmigrasi di Buleleng yang ada di Kabupaten Morowali. Dulu karena saya waktu itu yang mengusulkan transmigrasi di situ Pak Menteri, daerah itu belum masuk kawasan hutan. Kemudian tiba-tiba
tahun 2020 ini kalau tidak salah terjadi perubahan kawasan hutan, lahan transmigrasi itu masuk di dalam kawasan hutan. Otomatis BPN tidak berani mengeluarkan sertifikat. Ini mohon Pak Menteri ini menjadi perhatian khusus karena kasihan masyarakat kita yang sudah tinggal di daerah itu tapi tidak memiliki alas hak. Nah, kemudian yang kedua ada lahan transmigrasi juga di daerah pertambangan. Nah, ini juga saya sampaikan kepada Pak Menteri bisa juga koordinasi dengan Kementerian Pertambangan. Karena masyarakat kita itu seakan-akan lebih kuat itu izin usaha pertambangan daripada kawasan transmigrasi. Padahal transmigrasi itu datang ke sana itu atas perintah negara, ya, bukan atas keinginan mereka sendiri misalnya. Ini sangat miris, ini tumpang tindih dengan lahan PT Vale yang ada di Kabupaten Morowali. Ya. Nah, kemudian juga ada izin-izin pertambangan yang lainnya. Seperti kasus baru-baru ini salah seorang kepala desa kita harus ditahan karena berhadapan dengan pemilik izin usaha di mana mereka punya sertifikat di dalam kawasan itu. Kawasan pertambangan. Kemudian selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih Pak Menteri. Sulawesi Tengah itu kalau tidak salah sudah daerah tertinggalnya sudah keluar semua ya Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya hanya menyampaikan mudah-mudahan desa-desa juga menjadi perhatian kita, desa-desa yang masih tertinggal itu mungkin dalam secepatnya juga kita entaskan Pak Menteri karena malu-malu juga kita Indonesia yang hebat ini tapi masih ada daerah desa-desa tertinggal. Kalau saya Presiden Pak Menteri, maka menteri yang paling saya berikan anggaran sebesar-besarnya itu Kementerian Desa ini Pak. Karena daerah desa inilah sesungguhnya soko guru kita, pembangunan kita itu ada di desa. Tapi sayangnya tidak tahu kebijakan pemerintah. Semoga ke depan ini Presiden yang baru kita bisa memberi perhatian khusus yang lebih besar kepada kementerian ini. Saya kira itu saja Pak Menteri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.